Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar melafalkan dan menghafalkan surah Al-Adiyat. Mari kita pelajari surah tersebut dengan seksama. A. Melafalkan surah Al-Adiyat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan menepati urutan ke-100 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat yang diturunkan sesudah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang berarti kuda yang berlari kencang. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus sekelompok pasukan berkuda. Setelah sebulan lamanya pasukan itu tidak ada kabar beritanya. Kemudian turunlah surah Al-Adiyat ayat 1-5. Melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasukan tersebut sedang bertempur melawan musuh. Ayat ini juga melukiskan kepahlawanan mereka. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Berikut ini kita akan belajar melafalkan dan menghafalkan surah Al-Adiyat. Perhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. B. Arti surah Al-Adiyat. Terjemahan surah Al-Adiyat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. C. Kandungan surah Al-Adiyat. Surah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama surah ini, artinya kuda yang berlari kencang. Kandungan surah ini adalah berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda. Mereka akan mendapat balasan yang setimpal ketika mereka dibangkitkan dari kubur dan isi dada mereka ditampakkan. Di antara isi dari surah Al-Adiyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyatakan dengan sumpahnya bahwa kuda merupakan nikmat yang amat berharga karena dapat dipakai untuk berperang, mengangkut barang, ditunggangi, dijadikan permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kuda masih tetap dipergunakan dalam medan perang. Yang ketiga, bakhil adalah suatu perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlaku bakhil akan dimurkai oleh Allah dan dibenci orang lain dan masyarakat, bahkan akan menyulitkan dirinya sendiri. Di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 disebutkan, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Untuk menghindari perbuatan bakhil, seharusnya kita berusaha selalu berbuat baik kepada orang lain dan suka membantu atau memberikan bantuan kepada orang lain. Jika ini bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terbiasa membantu orang lain, suka memberi, dan tidak bakhil terhadap harta benda kita. Anak-anak, sudahkah kalian berbuat baik dengan memberikan sebagian harta kita untuk orang lain? Kalau belum, latihlah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, masyarakat, maupun di sekolah. Dengan terbiasa suka memberi kepada orang lain atau kepada sesama teman, tentunya kita akan disenangi oleh banyak teman dan banyak orang.
Kemudian D. Menghafalkan surah Al-Adiyat. Setelah kalian dapat membaca surah Al-Adiyat dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Dalam menghafalkan surah-surah Al-Quran, perhatikan tajwid dan makhrajnya. Dengan demikian, kalian akan terhindar dari kesalahan dalam menghafal. Kesalahan makhraj dan tajwid dapat mengakibatkan salah arti. Menghafalkan surah Al-Adiyat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah ayat pertama sebanyak 2 atau 3 kali hingga hafal. Yang kedua, setelah ayat pertama hafal, lakukan untuk ayat-ayat berikutnya. Yang ketiga, dalam menghafalkan, sebaiknya ada yang menyimak atau tidak dilakukan sendirian. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak kalian ketahui. Dan yang keempat, lakukanlah pengulangan pada ayat-ayat yang sudah dihafal. Dengan demikian, hafalan kalian tidak akan hilang.